Tahu saya semua itu modus manusia-manusia bangsat, bajingan, biadab, bejat, keparat, berkedok agama, saudara. Mula-mulanya dia pakai gamis, lalu dia pakai sorban, lalu bikin video baca Quran, wah sebaik mungkin, semerdu mungkin, ya kan? Kemudian bikin video lagi menceramahi orang, memotivasi orang, keluar dalil-dalil Quran, hadis. Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini, kita nggak boleh begini, menceramahi orang, bikin video. Mungkin pun bikin videonya di studio tertentu atau pakai kamera tertentu yang bagus gitu kan. Kemudian diupload di Instagramnya, perlahan, bertahap. Lama-kelamaan kan followersnya bertambah, pengikutnya bertambah banyak, ya kan, dari puluhan ribu mencapai ratusan ribu, bahkan mencapai jutaan, sampai centang biru, ya, dengan pandai dan fasihnya baca Quran, bermodalkan ganteng, followersnya semakin banyak, digandrungi para akhwat, para ummahat, ujung-ujungnya endorse, jualan, mempromosikan jualan dan barang dagangan orang. Memang nggak salah, secara hukum fikih, secara hukum syariat itu nggak salah. Kita bukan bahas endorse-nya, cuman ujung pangkal niat daripada manusia-manusia bajingan sekarang udah beda. Nggak semua orang ikhlas dalam dakwah di sosial media ini, nggak semua. Yang berdakwah di sosial media ini ada ratusan ribu orang, yang ikhlas itu paling 50 orang. Dan yang tahu siapa yang ikhlas itu hanya Allah Jalla wa'ala. Akan kelihatan, akan mengalir mana orang berdakwah dengan hati atau dengan hanya sekedar lidah, lisan. Berbeda hasilnya, outputnya. Tentu yang kita rasakan berbeda. Saya nggak sok suci, saya juga penuh dosa, penuh kesalahan, hati saya penuh kotoran. Makanya dibersihkan terus dengan saling nasihat menasehati gitu loh, ya kan. Nah, ini ujung-ujungnya modus. Nah, itu modusnya, ngartis. Ujung-ujungnya diundang show ke sini, ke show ke sana. Coba cek ke alamat rumahnya, intip sekali-kali. Dia sholat subuh nggak dia berjamaah ke masjid? Sholat nggak dia 5 waktu tepat pada waktunya? Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, ciri-ciri orang munafik tidak sholat subuh berjamaah ke masjid dan tidak sholat isya berjamaah ke masjid. Ya kalau saya lagi nggak berjamaah, sedang tidak berjamaah ke masjid karena memang saya sedang tidak sehat. Antum tahu, belum sembuh total, baru keluar dari ruang ICU 3 hari 3 malam di permah di ruang ICU. Tentu daya imunitas tubuh saya lemah. Tiba-tiba datang saya ke masjid berjamaah, ada pula bapak-bapak tua lagi kena corona baru seminggu, saya tertular, mampus, matilah aku, gak ketemu antum lagi. Nah, coba lihat dia sholat apa enggak, mengamalkan baca Quran apa enggak, mondok nggak pernah, nuntut ilmu, talabul ilm nggak pernah. Wah, jadi dai, jadi ustadz, ceramah sana sini. Syahada. Siapa inti? Ceramah, motivasi orang. Motivasi diri ente sendiri dulu. Perbaiki diri ente sendiri dulu. Ente perbaiki diri ente motivasi diri ente, bangun diri jati diri ente. Setelah ente memperbaiki diri ente, perbaiki orang yang di sekitar ente. Itulah dai. Ya, islah dulu diri ente, perbaiki diri ente. Baru ente islah orang lain. Namanya muslih. Orang yang memperbaiki dirinya dan mampu memperbaiki orang lain, orang yang sekitarnya, namanya muslih. Dan gak gampang menjadi orang yang muslih. Orang yang muslih itu gak butuh dibayar, diundang show, ya kesana kemari, digandrungi akhwat. Ente kira saya gak tahu? Gak semua ulama, para ulama salafus saleh terdahulu aja hatinya lemah. Lewat di depan orang ramai aja dia menghindar, cari jalan-jalan tikus. Karena takut disalam-salami orang, dicium tangan oleh orang, dipuja-puji orang, dimintai fatwa oleh orang, oleh masyarakat. Karena ilmunya. Orang terdahulu terkenal karena ilmunya dan kesolehannya, kezuhudan, ketawaduannya, dan keberaniannya berangkat jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Kalau antum kan enggak. Gini di sosmed,
Ya, mondok nggak pernah, thalabul ilm nggak pernah, baca kitab nggak pernah, belajar bahasa Arab nggak pernah. Wah, udah jadi ustadz, ulama, mau dipanggil ustadz, motivator Islam. Ya, sholat subuh dulu ente berjamaah, jangan tinggal. Baru ente benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.